Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi Net. Di video ini saya akan menjelaskan apa saja skill yang harus dimiliki oleh seorang penulis ya, selain skill menulis. Di video ini saya akan memberikan bagaimana seorang penulis itu harus punya penghasilan sampingan selain menulis. Di video ini saya akan memberikan juga tahapan-tahapan yang bisa kita pelajari sehingga kita mempunyai skill selain menulis. Baik, sudah siap ya? Sebenarnya memang pekerjaan seorang penulis itu adalah menulis buku. Nah, jadi menulis buku ini dalam artian kita sudah paham bagaimana ejaan yang benar, bagaimana membuat kalimat, paragraf, dan juga satu artikel atau satu konten buku yang menarik, mudah dipahami ya, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita sadari bahwa menulis sendiri ini adalah kita menghasilkan karya. Jadi dalam menghasilkan karya ini ada sebagian orang yang memang fokusnya itu hanya menulis buku. Jadi setelah menulis buku yang satu, dia menulis buku yang lain, menulis buku lagi yang lain, begitu dan selanjutnya ya. Tapi ada juga sebagian orang yang dalam masa dia menanti ya, menanti untuk menyelesaikan satu bukunya, dia itu mempelajari skill yang lain. Nah, dan ini tidak perlu jauh-jauh ya, saya adalah jenis orang yang kedua. Jadi saya selain mempunyai skill menulis, saya juga belajar bagaimana saya bisa menguasai internet marketing. Nah, karena apa? Karena keterampilan akan ini sangat penting bagi saya, terutama bagi seorang penulis freelance. Sebagaimana yang saya jelaskan pada video-video awal ya, perbedaan penulis itu kan ada penulis yang memang fokus menulis buku untuk diserahkan ke penerbit. Yang kedua, ada juga penulis yang menulis buku freelance ya, jasa penulisan freelance seperti saya ya dan teman-teman saya. Jadi bagi kami seorang penulis freelance, skill selain menulis ini itu sangat penting. Terus apalagi dengan kita menulis buku tapi kita tidak bisa menawarkan jasa penulisan kita, itu sangat sulit mendapatkan klien. Nah, jadi di sini saya belajar internet marketing itu selain saya menawarkan jasa saya juga menawarkan barang-barang. Nah, barang-barang yang saya jual gitu. Itu gunanya apa? Gunanya adalah sebagai penulis kita itu tidak bisa mengharapkan misalkan menulis satu buku misalkan 2 atau 3 bulan selesai, lalu kita mengirimkan pada penerbit, lalu selama masa menunggu itu kita menunggu sampai kapan gitu diterimanya gitu. Nah, itu ada penulis yang menulis buku yang lainnya. Nah, ada juga yang mereka itu sambil menulis itu mengasah skillnya dan juga menggunakan skillnya yang lain seperti bisnis online. Nah, seperti itu. Saya pribadi di rentang tahun 2010 hingga saat ini ya, alhamdulillah udah sekitar 10 tahun ya. Saya dulunya juga awalnya menulis buku itu sudah freelance ya, sambil menjadi staff ya di sebuah yayasan ya. Setelah itu berjalan sekitar 5 tahun, di tahun 2015 saya resign. Nah, lalu saya tetap menjadi penulis freelance sambil saya berbisnis online. Nah, di bisnis online ini sebenarnya skill menulis kita masih dipakai. Nah, nanti saya tunjukkan ya screenshotnya bagaimana saya itu beriklan waktu itu tahun 2015 itu dengan budget masih itu waktu itu iklan untuk Facebook ad itu minimal masih ada 10.000 ya. Jadi saya dengan beriklan cukup 10.000 per hari. Nah, nanti saya tunjukkan screenshotnya bagaimana dengan iklan yang 10.000 per hari itu bisa menjangkau konsumen yang sangat luas ya waktu itu. Itu tentunya dengan kemampuan copywriting kita yang kita dapatkan juga dari skill menulis awalnya.
Jadi copywriting itu apa? Jika teman-teman ada yang bertanya, itu banyak pengertian copywriting. Tapi singkatnya saya memberikan definisi bahwa copywriting itu bagaimana kita menulis itu bisa menarik pembeli ya dengan kata-kata yang sangat efisien. Jadi kalau misalkan teman-teman biasa berselancar ya di dunia maya, di Facebook ya, itu di beranda kita misalkan scroll, nanti ada yang beriklan gitu tulisannya, yang beriklan ya, satu status yang beriklan, satu postingan ya, itu adalah iklan Facebook. Nah, bagaimana kita hanya menulis sangat singkat ya, sangat singkat itu, tapi bisa menarik calon pembeli. Nah, ini adalah satu skill tersendiri ya. Insya Allah nanti saya bahas juga bagaimana cara menulis untuk iklan Facebook, menulis untuk iklan di Google, nah seperti itu, atau menulis untuk landing page, atau menulis judul artikel di web supaya lebih mudah muncul di halaman satu Google. Nah ini perlu teman-teman pelajari juga. Karena apa? Sebagai penulis freelance, kita tidak bisa hanya mengharapkan misalkan dari satu penghasilan menawarkan jasa penulisan untuk personal, perusahaan, atau instansi, atau lembaga. Itu tidak bisa seperti itu. Karena apa? Hal itu memang tidak mudah. Jadi sembari kita menunggu, misalkan kita menawarkan jasa kita kepada pihak-pihak tersebut, kita juga harus tetap berusaha dengan menggunakan skill kita yang lain seperti itu. Jadi saya dulu alhamdulillah ya sudah pernah menjual buku ensiklopedia Islam yang alhamdulillah itu harganya itu kisaran antara 2 sampai 3,5 ya, 3,5 juta seperti itu. Jadi memang skill untuk itu memang perlu dilatih ya. Jadi bagaimana kita bisa menjual buku atau menjual barang di sosial media dengan beriklan atau dengan mungkin dengan tanpa iklan. Nah, tapi juga saya biasanya aktif itu di blog. Jadi blog pribadi saya itu ada beberapa yang memang untuk produknya itu beraneka macam ya. Mulai dari buku ensiklopedia, juga beberapa barang ya yang memang dipilih dan saya kira itu mudah dijual. Nah, jadi mungkin sekian pembahasan dari saya. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan penghasilan dari selain menulis ya, di pembahasan kita yaitu apa saja skill yang harus kita kuasai selain menulis untuk menjadi seorang penulis freelance ya. Ya tadi itu sudah kita sebutkan, yaitu bagaimana kita bisa menguasai internet marketing, menguasai blog, menulis di artikel, dan lain sebagainya. Mungkin sekian pembahasan dari saya tentang apa saja skill yang harus kita kuasai selain menulis bagi seorang penulis freelance. Bagi teman-teman yang tertarik dengan konten seperti ini, nanti bisa diajukan pertanyaan ya untuk kita buatkan kontennya. Nah, bagi kalian juga yang ingin mendapatkan update konten dari kami, bisa subscribe dan nyalakan loncengnya. Mungkin sekian pembahasan dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.